Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan makanan untuk rohani kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, bahkan berkat perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan firman-Mu, tuntunan firman-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kondisi kita di akhir zaman ini memang membuat seringkali orang jadi kehilangan ketenangan. Banyak orang khawatir, panik dengan keadaan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, firman-Nya katakan kuasai dirimu. Jadi jangan sampai hidup kita justru dikendalikan oleh keadaan. Apapun situasi dan kondisi keadaan dunia ini, jangan kita dikendalikan oleh keadaan. Sekali lagi ya, marilah kita justru dapat menguasai diri dalam keadaan apapun, dalam pengendalian diri. Dan jadilah tenang, jangan panik, jangan cemas. Orang yang panik seringkali dia akan gerusa-gerusu, orang Jawa bilang. Nah, akibatnya apa? Kalau orang gerusa-gerusu, dia seringkali mengambil keputusan yang salah. Jadi bukan menemukan solusi, bukan menemukan jalan keluar, tapi nambah masalah. Ketika orang mengambil keputusan dengan tidak tenang. Ya, karena itu betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita tetap tenang. Ya, kalau orang sudah tenang, ya apapun kondisinya, ketika dia bisa menguasai diri dan tenang, dia bisa berdoa. Nah, doa menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Karena itu apapun situasi kondisinya, kuasai diri jadi tenang sehingga kau bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, tapi masalahnya, karena keadaan begitu menakutkan, mencemaskan, bagaimana kita bisa tenang? Coba kita lihat Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6 saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Perhatikan, hanya pada Allah, hanya dalam Tuhan kita menemukan ketenangan yang sejati. Kita menemukan kedamaian, ketenteraman. Di dalam Tuhan kita bisa tenang. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada harapan. Ya, yang pertama tadi kita bicara kondisi dunia, akhir zaman itu mengerikan. Sekarang bahkan ada pandemi, ada banjir di mana-mana, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Sehingga seringkali hal itu bisa mempengaruhi kita sehingga jadi cemas, jadi panik, putus asa. Waduh, mulai kehilangan harapan. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Perhatikan. Mazmur katakan, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah, dari Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ingat sekali lagi, keadaan sekeliling kita tidak akan pernah bisa mengubah hakikat Tuhan, keberadaan Tuhan, dan juga firman Tuhan. Keadaan tidak bisa merubah, tetapi firman Tuhan, ya, Tuhan sendiri mampu dan sanggup mengubah segala keadaan di sekeliling kita. Karena itu sekali lagi, jangan kita dikendalikan oleh keadaan, tetapi kita harus bisa menguasai diri kita, sehingga justru kita melalui iman sanggup mengubah keadaan di sekeliling kita. Ya, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan ketenteraman dalam batin kita. Mari, ketika kau saat ini dalam mungkin suasana hatimu tidak tenang, mungkin suasana keadaan sekelilingmu tidak menentu, mulai mendekatlah kepada Tuhan. Sebab hanya pada Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Dan dari Tuhan kita memperoleh pengharapan.
Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ayo ya, jangan izinkan keadaan mengubah hidupmu. Tetapi marilah hidup kita mengubah keadaan sekeliling kita. Apa yang buruk jadi baik. Ya, apa yang kelihatannya mencemaskan menjadi keadaan yang penuh ketenangan dan kedamaian. Melalui hidup kita, mari buat pengaruh, impact your world, pengaruhi dunia sekelilingmu, ya, orang-orang sekelilingmu sehingga mereka merasakan kehadiran kita. Ya, itu membawa damai buat mereka. Sebab apa? Kita sendiri dipenuhi kedamaian yang dari Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan sehingga pembawaan kita, keberadaan kita dimanapun, kita bisa menyatakan ketenangan dan kedamaian itu atas lingkungan di mana kita berada. Sehingga dunia sekeliling kita pun akhirnya juga merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Dan mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita, mendekatlah kepada Tuhan. Apapun situasi kondisinya, jadilah tenang. Hanya pada Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan. Tempat lain tidak ada tempat yang tenang, yang betul-betul tenang. Ya, ketenangan sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Sebab pada Tuhan ada harapan. Jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Engkaulah sumber ketenangan yang sejati. Kalau seringkali keadaan di sekeliling kami begitu membuat kami panik dan khawatir, Tuhan tolong kami. Roh Kudus kuatkan kami untuk kami tetap bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Dan kami tetap tenang sebab di dalam Engkau ada ketenangan yang sejati. Dan lebih daripada itu Tuhan, supaya kami bisa berdoa, supaya kami boleh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, apapun yang terjadi kami mau mendekat dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami juga hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, berkat dan penyertaan-Mu ada atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.